Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Mufaki, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas struktur data tentang merge sort dan counting sort. Oke, sekarang kita akan melihat apa itu merge sort dan counting sort. Merge dan counting sort itu merupakan algoritma untuk mengurutkan suatu array. Jadi misalkan ada array angka yang tidak berurutan, maka kita bisa mengurutkannya dari terkecil ke terbesar menggunakan kedua algoritma ini, yaitu bisa pakai merge sort dan counting sort. Kemudian apa bedanya antara kedua algoritma ini? Kalau merge sort itu dia memiliki konsep divide and conquer, yaitu membagi dua terus sampai elemennya menjadi elemen yang satuan yang paling kecil lalu menggabungkannya. Jadi cara mengurutkannya itu misalkan ada suatu baris uh, huruf angka, maksudnya baris angka yang tidak berurutan. Kemudian kita mengurutkannya. Pertama, baris tersebut akan dibagi menjadi dua bagian, misalkan bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian bagian kanan akan dibagi lagi, bagian kiri akan dibagi-bagi terus seperti itu sampai ke elemen yang satuan atau yang paling kecil. Kemudian setelah dibagi menjadi elemen yang paling kecil, maka akan diurutkan. Setelah diurutkan maka akan digabungkan kembali yang sudah diurutkan tersebut. Nah, itu namanya merge sort. Kemudian kalau counting sort itu kita mengurutkan angka yang tidak berurutan itu dengan menghitung frekuensi setiap angka. Jadi setiap angka itu ada berapa frekuensinya di dalam di dalam array tersebut. Kemudian setelah itu kita akan dibuat menjadi kumulatif frekuensi kumulatif. Kemudian kita akan menempatkan angka tersebut sesuai dengan posisinya menurut kumulatif frekuensi tersebut. Nah, itu namanya counting sort. Nah, di sini kita akan bisa melihat perbedaan analisis kerjaan merge sort. Kalau merge sort itu dia seperti saya jelaskan, dia itu divide and conquer, yaitu dia membagi array menjadi dua, kemudian mengurutkannya masing-masing, lalu menggabungkannya. Kemudian base case-nya dari algoritma ini adalah O n log n, big O n log n, yaitu pembagiannya tetap dilakukan log n kali meskipun data sudah hampir terurut. Jadi dia n log n. Kemudian waktu rata-ratanya juga n log n, worst case-nya juga n log n. Kemudian kebutuhan memorinya itu adalah n, membutuhkan array tambahan untuk proses merge. Kemudian stabilitasnya stabil, kelebihannya dia lebih cepat dan stabil untuk data yang besar. Kemudian kekurangannya dia membutuhkan ruang tambahan cukup besar. Tuh. Kemudian untuk yang counting sort, dia adalah menghitung jumlah nilai setiap nilai dan menyusunnya kembali. Kemudian dia base case-nya itu n plus k, di mana k itu adalah nilai maksimum dari elemen. Jadi kan tadi kita menghitung frekuensi setiap elemen, makanya dia ditambahin k, yaitu nilai maksimum dari setiap elemen. Kemudian waktu rata-ratanya adalah on plus k, worst case-nya juga on plus k. Jadi performanya menurun ketika k-nya itu sangat besar, kan karena k-nya besar berarti dia membuatnya lebih lambat. Kemudian kebutuhan nomornya O, K, yaitu merupakan array tambahan sebesar nilai maksimum K-nya itu, jadi nilai maksimum dari elemennya. Kemudian stabilitasnya itu dapat stabil jika diimplementasikan dengan versi yang menyimpan urutan indeks. Kan karena tadi karena ini diurutkan sesuai urutan indeksnya, maka dia akan stabil kalau versinya kita mau mengurutkannya sesuai urutan indeks. Kemudian kelebihannya itu sangat cepat untuk integer yang rentangnya kecil. Kekurangannya tidak cocok untuk nilai yang
besar atau tipe non integer. Jadi kalau yang counting sort ini dia tepat kalau misalkan rentangnya kecil, tapi ketika rentangnya lebih besar atau datanya lebih besar maka dia akan lebih lambat. Oke, kita mungkin langsung saja menulis kodenya untuk merge sort terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah membuat kodenya. Nah, di sini merupakan kode pembuatan merge sort. Di sini saya awalnya membuat kelas merge sort. Kemudian di sini saya menulis metode utama untuk mengurutkan angkanya. Ini kita buat metode dulu untuk mengurut angkanya, yaitu merge sort. Di dalamnya ada integer list yang parameternya adalah list yang akan kita masukkan nanti. Oke, di sini ditulis jika panjang listnya itu lebih dari satu. Kenapa harus lebih dari satu? Karena kalau kurang dari satu maka tidak perlu diurutkan, karena harus lebih dari satu. Ketika lebih dari satu, nah kita akan bagi dua, split array-nya menjadi bagian, yaitu first half dan second half. Nah, yang first half kita buat. Nah, first half ini apa? Di dalam first half itu isinya adalah list array yang setengah array-nya, yaitu panjang array-nya dibagi dua. Panjang array dibagi dua berarti kita mengambil setengah dari array tersebut. Kemudian hasilnya kita simpan, kita pakai sistem array copy. Di sini kita salin setengah array yang pertama. Kemudian kita gunakan merge sort first half, kita urutkan setengah yang pertama. Nah, kita menggunakan metode di dalam metode yang kita buat itu, atau namanya recursive. Kita menggunakan merge sort ini. Kemudian setengah yang kedua, yaitu panjangnya adalah list.length dikurang list.length dibagi dua. Jadi panjang listnya dikurang panjang list bagi dua yang tadi, yang sebelah kiri. Jadinya kita simpan di second half. Nah, kemudian setelah kita simpan, kita urutkan menggunakan metode merge sort lagi yang tadi, yaitu dengan recursive. Setelah dipisah menjadi dua bagian, kemudian diurutkan. Setelah diurutkan, kemudian digabungkan urutannya, yaitu di dalam container time kita buat, kemudian kita gabungkan dengan menggunakan metode merge. Kemudian dalam kurung setengah yang pertama dan setengah yang kedua, first half dan second half. Nah, kemudian kita copy hasilnya atau kita salin hasilnya. Nah, merge ini belum kita buat, maka kita buat metodenya dulu di bawah di sini. Kita buat metode dari merge ini untuk menggabungkannya, ya. Metode untuk menggabungkan dua array yang sudah diurutkan. Nah, di sini merge parameternya ada list 1 dan list 2 yang mau diurutkan, list pertama dan list kedua. Di sini dibuat container term, yaitu isinya adalah list panjang list pertama dan panjang list kedua atau array hasil gabungan. Kemudian kita buat current 1, current 2, current 3, yaitu 0 semuanya, yaitu indeks untuk list 1, list 2, dan indeks untuk hasil dari urutkan. Nah, kemudian kita akan membandingkan elemen dari kedua list dan dimasukkannya ke term yang kita buat tadi secara berurutan. Jadi kita setelah dipisahkan, kita mau menggabungkannya itu dengan membandingkannya. Misalkan ketika current pertama itu kurang dari list.length dan current kedua kurang dari list2.length, maka if kemudian jika current pertama itu list pada current pertama kurang dari list pada list 2 current kedua, maka kita masukkan ke temp, dan temp itu sama dengan list pertama current pertama, kemudian ditambah. Nah, terus karena udah selesai dimasukkan, kemudian kita naik ke indeks selanjutnya. Oke, kalau misalkan seperti itu, yang lainnya berarti kalau misalkan apa tadi, list yang pertama itu tidak kurang, misalnya lebih dari list current kedua, berarti temp current ketiga itu adalah sama dengan
list kedua, current kedua, dan seterusnya. Naik ke indeks yang selanjutnya. Naik di looping begitu, kemudian setelah itu kita masukkan sisa elemen dari list 1 jika ada, kan mungkin itu ada yang dia cuma satu gitu ya. Nah, kita buat current, kalau misalkan current yang pertama itu kurang dari list pertama .length, kita masukkan, kemudian masukkan sisa elemen yang kedua sama aja. Kemudian setelah semuanya dimasukkan, diurutkan dan dimasukkan ke temp, kita return tempnya, kembalikan hasil arraynya. Ketika semuanya udah semua, berarti data tersebut setelah selesai diurutkan. Nah, ini kita sudah selesai membuat metode merge-nya. Basic metode merge-nya bisa kita gunakan di sini. Nah, setelah semuanya berjalan, kita bisa menguji apakah sudah berhasil kita buat metode merge sort-nya. Nah, di sini kita misalkan integer list-nya, ya, list acak-nya ada 2, 3, 2, 5, 6, 1, min 2, 3, 14, 12. Nah, kita menginput data ini, kita akan mengurutkan ini, data ini menggunakan metode merge sort yang kita buat. Kita cetak hasilnya. Nah, kita akan melihat hasilnya. Kita run pada kita. Nah, di sini setelah kita run kode kita, hasil pengurutan merge sort-nya jadi min 2, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 12, dan 14. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat metode merge sort kita, yaitu mengurutkan dari terkecil ke yang terbesar. Nah, jadi ini adalah kode untuk membuat merge sort. Oke, selanjutnya untuk yang counting sort. Di sini tadi counting sort kita itu akan mengurutkan array suatu data itu dengan menghitung frekuensi dari setiap elemennya. Nah, di sini pertama kita akan mengimport java util.array, digunakan untuk mencetak array, yaitu array.toString. Nah, di sini kita buat nama kelasnya counting sort, kemudian kita membuat metode untuk mengurutkan array-nya. Di sini kita namanya metodenya adalah sort. Nah, di sini pertama kita membuat result, ini hasil akhirnya, kemudian buat count itu untuk menyimpan frekuensi. Jadi kita buat dua kontainer ya, result untuk hasil akhir, count untuk menyimpan frekuensinya. Kemudian kita inisialisasi dulu semua count itu, countnya jadi 0. Jadi sebelum dihitung berapa countnya, semuanya itu harus 0 dulu. Kemudian setelah itu kita hitung berapa kali elemen atau setiap angka itu muncul di array yang kita input. Nah, setelah dimasukkan semuanya, setelah dihitung semua frekuensinya yang muncul, kemudian kita ubah count-nya menjadi cumulative count. Jadi tadi yang frekuensi elemen yang telah kita buat tadi itu, kemudian kita ubah menjadi cumulative count. Kemudian setelah itu kita menempatkan elemen pada posisi yang benar di setiap array. Jadi setelah dari cumulative count itu kita bisa mengetahui elemen itu tuh dimulai dari indeks keberapa. Nah, itu. Kemudian di setiap angkanya diletakkan di posisi yang sesuai dengan yang benar di array tersebut. Kemudian kita kembalikan hasil urutannya, yaitu result yang tadi. Nah, setelah itu kita menjalankan program untuk mengetahui apakah kita sudah bisa mengurutkannya dengan metode yang kita buat, yaitu counting sort. Misalkan inputnya kita memberikan data input array acak, kemudian kita akan memasukkan input tersebut ke counting sort kita, dan kita akan melihat hasilnya. Kita jalankan program kita. Nah, dari sini misalkan original array-nya tadi itu yang belum diurutkan seperti ini. Nah, setelah kita menggunakan counting sort, urutannya hasilnya seperti ini.
Jadi itu adalah counting sort. Oke, jadi kesimpulannya adalah merge sort itu kita mengurutkannya dengan membaginya menjadi yang terkecil, kemudian kita mengurutkannya dan menggabungkannya. Kalau counting sort kita melihat frekuensi setiap elemen, kemudian kita mengubah menjadi kumulatif, frekuensi kumulatif, kemudian kita urutkan sesuai dengan urutan yang di array tersebut. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.